Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi min asarihi al-muktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'alu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pentakji yang dirahmati Allah. Wabil khusus adalah keluarga Sahibul Musibah dari Allah Yarham atau kita Bapak Abdul Manaf, Allah Yarham. Semoga Allah merahmati kuburnya, amin. Melapangkan kuburnya dan menjadikannya kuburnya sebagai lubang-lubang surga. Kita semua adalah manusia yang akan menghadapi hal yang sama. Ada suka, ada duka. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang pulang, ada yang datang. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang hidup, ada yang mati. Itulah dinamika kehidupan. Sehingga kita tidak bisa pongah dan sombong. Karena kita semuanya akan kembali pada titik yang sama. Semua orang yang hidup di dunia ini, jamaah sekalian, itu sedang menuju dalam satu titik yang sama, dan titik itu bernama titik kematian. Titik itu bernama titik kematian. Kalau pada 2 atau 3 hari yang lalu, orang tua kita, almarhum atau Allah Yarham, Bapak Abdul Manaf menghadap Allah, maka besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kita pun akan menghadapi situasi yang sama. Sehingga tidak boleh ada yang kita sombongkan dari harta yang kita punya. Tubuh yang kita miliki. Mobil mewah yang kita punya. Kebun yang luas, semuanya tidak akan bisa dibawa mati. Tidak akan masuk ke dalam kuburan. Karena kita akan masuk dalam liang lahat yang luasnya hanya 1 kali sekian. Maka pada saat para pelayat yang mengantarkan mayit dengan kerendanya diangkat kemudian dimasukkan ke kuburan, kemudian setelah itu kita pulang, maka teman kita di kuburan adalah amal soleh kita. Teman-teman yang dicintai, harta yang dicintai, anak-anak yang dicintai, istri yang dicintai, cucu yang dicintai, semuanya berakhir wassalam. Selesai urusannya di dunia. Tidak mungkin anaknya, istrinya, cucunya, saudaranya, teman yang dicintainya, saudara dekatnya masuk ke kuburan. Karena masing-masing punya tanggung jawab. Teman mereka yang masuk dalam kubur adalah amal soleh kita, amal ketaatan kita. Maka mudah-mudahan Allah Yarham atau kita, orang tua kita, Bapak Abdul Manaf, Allah Yarham, Allah terima amal ibadahnya, amin. Allah berikan di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah, dengan segala kenikmatannya sesuai dengan amal yang dilakukan di dunia. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, wabil khusus keluarga musibah. Di rumah duka ini kami datang. Jamaah dari Payanas, dari Lajis Al-Hidayah,
yang setiap saat terus memberikan kebaikan, menebar kebaikan lewat dakwah sosial. Hari ini datang dalam rangka memberikan satu motivasi kepada keluarga besar di sini, bahwa Bapak Ibu keluarga tidak sendirian. Ada teman-teman, ada sahabat-sahabat, saudara-saudaranya yang meskipun jauh di tempat, karena ikatan iman datang untuk memberikan kalimat takziah, rasa duka kami terhadap orang tua kita yang sudah menghadap Allah. Ya, yang saya ingat berapa kali datang ke rumah, ke Pondok Al-Hidayah untuk terapi ruqyah, dan saya pun berkali-kali datang kemarin untuk ruqyah. Hari ini berpisah menghadap Allah. Tapi besok insya Allah mereka yang dipertemukan di dunia karena iman akan ketemu lagi di surga Allah. Amin. Bersama anak cucunya, keluarganya akan Allah pertemukan kembali di jannahnya. Hadirin jamaah sekalian, barakallahu fikum. Wabil khusus sahibul musibah, keluarga yang ditinggal. Bersabarlah dengan ujian ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian sebagai ujian bagi kita yang hidup, agar bisa mengambil pelajaran bahwa kita pun besok akan mati seperti ini. Akan menghadap Allah karena kita kembali kepada Allah, dari Allah kembali pada Allah. Karena kita ini pinjaman. Semua kita ini Bapak Ibu adalah pinjaman Allah. Tubuh kita ini semua adalah milik Allah. Allah pinjamkan untuk hidup di dunia. Maka sebelum kita menghadap Allah, pinjamannya diambil Allah, 3 hal yang harus kita bersihkan. Ini pelajaran buat kita yang hidup yang akan menghadapi kematian. 3 hal harus kita bersihkan sebelum kita menghadap Allah. Karena kita pinjaman. Kalau kita pinjam sepeda motor, kita pinjam mobil, kita pinjam barang sama orang, sama majikan, sama teman, sahabat, maka kembalikan dengan bersih. Sehingga hati orang yang punya mobil tadi, benda tadi, senang, bahagia. Karena mobilnya kembali setelah 3 hari dipinjam dalam keadaan bersih. Maka kita pun menghadap Allah harus dalam keadaan bersih. Pertama, bersihkan tubuh kita dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Jangan sampai kita hidup menduakan Allah. Ya, ini yang mesti kita fahami, bahwa jangan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan menyekutukan Allah. Allah nggak suka hambanya dicabut ruhnya dalam keadaan dia di dunia dalam keadaan menyekutukan Allah. Maka pelajaran berharga buat kita. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Karenanya sebelum kita kembali pada Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dari Allah kembali pada Allah, maka hendaknya tubuh kita bersih dari perbuatan syirik. 2, bersihkan tubuh kita dari perbuatan bid'ah yang menyimpang. Perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Islam tinggalkan. Yang ketiga, bersihkan tubuh kita dari perbuatan dosa, nista, maksiat sebelum datang ajal. Dan kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Betul? Kita nggak tahu, Pak. Karena kalau malaikat mencabut nyawa seorang hamba itu tidak ada konfirmasi, tidak ada berita sebelumnya. Tahu-tahu diambil nyawa kita. Ada orang yang sedang mencari dunia berlebihan, meninggalkan sholat, dicabut dalam keadaan tidak sholat. Ada orang yang malamnya dia ingin bertobat, tobat. Dia ingin besok tobatnya setelah matahari terbit. Malam dia ingin tobat, nunggu besok matahari belum terbit, dicabut nyawanya. Mati sebelum bertobat. Dia pengen sholat besok subuh, ya. Malam ini belum juga sholat, belum sholat maghrib, belum sholat isya, nunggu besok. Ternyata nyawanya tidak sampai besok. Jam 10 malam, Allah cabut. Maka jangan menunda-nunda taubat. Maka 3 ini mari kita siapkan. Bersihkan tubuh kita dari perbuatan syirik, bersihkan tubuh kita dari penyimpangan agama,
bersihkan tubuh kita dari perbuatan dosa. Tinggalkan riba, jangan durhaka sama orang tua, tinggalkan judi, jangan sampai meninggalkan sholat, tinggalkan semua dosa. Sehingga kita mati menghadap Allah, tubuhnya bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Hari ini Pak, Bu, si Fulan mati dalam hitungan hari aja itu ratusan orang meninggal dunia. Saya baca selalu di grup-grup di Facebook, ya Allah teman-teman di Jakarta, di Medan, di Solo, di Jogja, di Kalimantan, di mana-mana teman-teman yang tadinya belajar bareng-bareng, ustadz juga, Fulan meninggal, ustadz Fulan meninggal, ustadz Fulan meninggal. Cepat sekali hidup ini. Sementara bekal kita belum siap. Inilah kematian. Datangnya faj'atan, sekonyong-konyong, tiba. Maka jamaah sekalian, peristiwa demi peristiwa yang merenggut nyawa saudara kita, teman kita, sahabat, apalagi orang tua kita, Allah yarham atau Abdul Manaf ini, begitu cepat kembali pada Allah, agar kita mengambil pelajaran untuk mempersiapkan bekal yang cukup. Jangan sampai begitu datang kematian, bekal kita nggak cukup, sholatnya banyak bolong-bolong, sedekahnya apalagi kosong, ya. Haji umrohnya dia punya uang nggak dia tunaikan, sholat jamaahnya kosong, absen terus, ibadah-ibadah lainnya jauh, zikirnya nggak pernah, sholawat pada Nabi juga nggak pernah, Masya Allah, mati dalam keadaan amalnya sangat-sangat buruk sekali. Maka ada hadis begini Pak, bahwa orang soleh yang di dunia dia taat pada Allah, beribadah pada Allah, ketika dicabut nyawanya, ruhnya akan berkata, segera, karena tahu dia surga di depan matanya. Dia melihat surga. Ketika mayatnya diangkat, ya, dalam keranda mayat mau dikuburkan, pun dia ingin segera. Ketika dimasukkan kuburan, orang-orang soleh ini sudah melihat surga. Bahkan dia mengatakan, ini hadis sahih, ingin segera kiamat, segera hari berbangkit, karena dia tahu tempatnya di surga. Jadi orang itu akan bisa tahu tempatnya di mana, duduknya, ya, akan di mana tinggalnya, itu dari udah kuburan, di kuburan dia udah tahu. Karena hadis Nabi mengatakan bahwa kuburan itu bisa menjadi lubang-lubang neraka, bisa menjadi lubang-lubang surga. Sehingga orang-orang yang pendosa ketika dimasukkan dalam kuburan, dia mati, masuklah jenazahnya ke kuburan, dia minta hari berbangkit nanti, tunggu nanti, karena dia tahu bakal digiring ke dalam neraka. Solehin enggak? Ahlu solehin, ahlu ibadah, pengen segera datang hari kiamat, karena begitu hari berbangkit, dia udah tahu arahnya mau dimasukkan ke dalam surga. Itu Pak. Itu Bu. Jadi kita ini, ruh kita ini nanti bisa pengen cepat-cepat atau pengen lambat-lambat kiamatnya. Itu disesuaikan dengan amal ketaatan kita. Ahlu taat pengennya hari kiamat segera terjadi, karena setelah itu dia akan menikmati surga. Tetapi ahlul maksiat, ahlul syirik pengennya kiamat nanti tunggu, karena dia tahu bakal digiring masuk neraka. Begitu. Ya. Maka jemaah sekalian, ini kematian di mana-mana. Kita harus siapkan ini. Nggak bisa main-main lagi. Nggak bisa berleha-leha. Silakan yang bisa berdakwah, yang bisa sedekah yang banyak. Yang bisa silaturahmi yang banyak. Karena itu juga amal kebaikan. Yang bisa membantu orang miskin, bantu. Fakir miskin, bantu. Anak-anak yatim, bantu. Dulu ada seorang kiai pendiri Muhammadiyah mengatakan, dia mengajarkan surat Al-Ma'un pada murid-muridnya. Nanti dikenal dengan teologi Al-Ma'un. Itu tiap hari membahas kitab, membahas Quran, lagi-lagi surat Al-Ma'un, lagi-lagi surat Al-Ma'un. Muridnya tanya, ya Syekh, ini Syekh Ahmad Dahlan nih, ya pendiri Muhammadiyah, kenapa kita tiap hari ngajinya surat Al-Ma'un lagi? Ini terkait persiapan sebelum mati.
Kata syekhnya apa? Kata Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana kalian mau pindah ngaji sementara surat Al-Ma'un kalian gak amalkan? Apa isi surat Al-Ma'un? Yaitu jangan menjadi pendusta agama. Siapa itu? Yang menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Maka kalau kita ingin tidak menjadi pendusta agama, punya rezeki, ya, santuni anak yatim, fakir, miskin, agar kita tidak menjadi pendusta agama. Maka disebutlah teologi Al-Ma'un. Maka Bapak Ibu, jika ada rezeki dari mendiang dari Allah yarham atau Abdul Manaf ini masih ditinggal di dunia hartanya, segera berikan di jalan Allah. Baik itu untuk pembangunan masjid, pembebasan tanah pesantren, santunan anak yatim, atau amal-amal ketaatan lain, maka itu akan menjadi pahala bagi orang tua kita yang sudah di kuburan. Ya, jadi ini sangat penting, Pak. Bang Andi juga nanti keluarga semua, kalau ada harta dari keluarga ini, dari bapak yang meninggal, maka kirim ke akhirat. Caranya apa? Berikan harta tadi untuk kebaikan agama Allah. Di antaranya menyantuni anak yatim, membangun masjid, membantu pesantren. Itu termasuk amal kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, mati itu ada dua. Mati di atas ketaatan, ini namanya mati yang mulia. Mati di atas dosa dan maksiat, ini namanya su'ul khotimah. Maka kita berharap pada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku berharap padamu mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa a'udzubika min su'il khotimah. Dan ya Allah, aku berlindung padamu dari kematian yang buruk. Dari kematian yang buruk. Nah, sekarang pertanyaan gini, Pak, Bu. Ini sebagai nasihat buat keluarga besar di sini. Kapan orang itu matinya buruk? Jika hari-harinya, pagi, siang, sorenya hidup dalam keburukan. Karena man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, dia akan mati dengan kebiasaannya. Itu 11-12, Pak. Kalau orang kebiasaannya narkoba, matinya dalam keadaan minum pil ekstasi, narkoba, dan lain-lain. Kalau orangnya ahlu sholat, ahlu ta'at, ahlu zikir, ahlu ibadah, insya Allah matinya dalam ketaatan pada Allah, karena hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, zikir. Makanya jamaah sekalian, kita perlu merencanakan husnul khotimah. Ya, saya ada menulis artikel judulnya 10 cara merencanakan husnul khotimah. Di antaranya, kalau kita ingin husnul khotimah, hari-hari kita habiskan untuk kebaikan. Dakwah, menuntut ilmu, silaturahim, menyebarkan kebaikan, sosial, santunan, apalagi taklim, mengajar, mendidik umat, insya Allah matinya dalam kebaikan. Tapi orang-orang di luar sana yang hidupnya adalah dugem, kerusakan, kejahatan, narkoba, judi, main perempuan, berbuat nista, enggak jauh beda matinya seperti itu. Karena mati itu tergantung Bu, kebiasaan. Maka orang yang selalu ke masjid, zikir, tilawah, insya Allah mati dalam keadaan baik. Karena hari-harinya dalam ketaatan pada Allah. Oleh karena itu, orang tua kita sudah meninggal, sudah selesai tugasnya di dunia. Nah, sekarang yang ditunggu orang tua kita, Pak, Bu, ya, ini khusus pada keluarganya semua, anak, cucu, dan istri, serta keluarga besar di sini, yang ditunggu oleh orang tua kita, Allah yarham Bapak Abdul Manaf ini, ada doa dari anak-anaknya. Berapa kali kita mendoakan ayah kita?
Sedih, Pak. Karena sebelum meninggal dunia sampai detik-detik terus saya komunikasi dengan Bang Maman. Ustadz, Bapak dalam kondisi kritis di rumah sakit. Ya, Pri. Ustadz, Bapak begini-begini. Sampai terakhir, Ustadz, Bapak sudah menuju surga. Subhanallah, tabarakallah. Talkinkan, saya bilang. Talkinkan, Bang. Maka jamaah sekalian, kita sekali lagi sebagai anak-anaknya, jangan pernah lepas mendoakan ayah kita, ibu kita, nenek kita, keluarga kita yang sudah di alam kubur. Karena mereka yang sedang di alam kubur sedang menunggu doa dari anak-anaknya. Maka berbahagialah orang tua kita yang ada dalam kubur jika anaknya mengangkat tangan mendoakannya. Tetapi sangat prihatin jika ada orang yang ayahnya meninggal, anak-anaknya nggak pernah mendoakannya. Maka tugas daripada keluarga besar di sini yang sedang ditimpa ujian, terus doakan orang tua kita supaya Allah angkat derajatnya dan Allah tempatkan di surga yang paling indah. Amin. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu nasihat singkat dalam tausiah kulaimat takziah, kalimat takziah pada sore hari ini. Kami semua dari jamaah Payanas, jamaah Majelis Taklim, Pondok Pesantren Al-Hidayah mengucapkan bela sungkawa dan mudah-mudahan orang tua kita ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas amal doa-doa dari keluarganya. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.